Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nawar Sakti Al-Agassi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Teknik Prodi Informatika. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang hangat dengan beberapa mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk menuju ke narasumber, ayo. Baiklah teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan beberapa narasumber kita. Sebelum kita masuk ke topik utamanya, mungkin alangkah baiknya teman-teman sekalian bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Saya mulai dari sisi kanan saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arafullah, Prodi Teknik Pengeran, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Salim, Prodi Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basir Salam, dari Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Perkenalkan, nama saya Fauzan Muhammad Zahran, dari Prodi Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah. Ya, oke teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan utamanya, yaitu teks akademik. Untuk saudara Agus, apa yang Anda ketahui tentang teks akademik? Baiklah, teks akademik adalah jenis teks yang digunakan dalam lingkungan akademis seperti di universitas, sekolah tinggi, atau instansi pendidikan lainnya. Teks ini dirancang untuk menyampaikan informasi secara logis dan sesuai dengan norma-norma akademis. Karakteristik umum dari teks akademik adalah: 1. Tujuan komunikatif. Teks akademik biasanya memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi, menyajikan argumen, atau mendukung temuan penelitian. Yang kedua, struktur formal. Teks akademik biasanya memiliki struktur formal yang jelas, termasuk pendahulu, tubuh teks, dan kesimpulan. Yang ketiga, bahasa formal. Bahasa yang digunakan dalam teks akademik cenderung formal, menggunakan kosakata yang tepat dan gaya penulisan yang menghindari ungkapan informasi atau slang. Yang keempat, referensi dan pemustakaan. Teks akademik seringkali menggunakan referensi atau kutipan dari sumber-sumber terpercaya. Yang kelima, rigor atau analisis. Teks akademik cenderung menunjukkan tingkat analisis dan ketelitian yang tinggi. Yang keenam, objektivitas. Penulis dalam teks akademik harus bersifat objektif dan berfokus pada fakta dan analisis rasional. Yang ketujuh, audience awareness. Penulis teks akademis diharapkan memahami audiensnya, yang mungkin terdiri dari sesama akademis, peneliti, atau mahasiswa. Teks akademik dapat berbentuk artikel, jurnal, buku, tesis, atau karya tulis ilmiah lainnya. Baik, sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada saudara Aras mengenai mengapa teks akademik itu penting. Mengapa teks akademik itu penting? Teks akademik memiliki beberapa kepentingan yang besar, terutama dalam konteks ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian. Berikut adalah beberapa alasan mengapa teks akademik itu penting. Pertama, penyampaian informasi ilmiah. Teks akademik adalah sarana utama untuk menyampaikan informasi ilmiah, temuan penelitian, dan konsep-konsep baru dalam berbagai bidang studi. Kedua, perkembangan pengetahuan. Teks akademik berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan dalam suatu bidang studi. Ketiga, pengembangan disiplin ilmu. Teks akademik membantu dalam bentuk dan mengembangkan disiplin ilmu tertentu. Keempat, aksesibilitas pengetahuan. Teks akademik memberikan akses pengetahuan dan penelitian terbaru dalam mahasiswa, peneliti, dan profesional dalam bidang tertentu. Kelima, validasi dan verifikasi. Keenam, pengembangan keterampilan analitis.
membaca dan memahami teks akademik membutuhkan keterampilan analitis yang tinggi. 7. Penelitian baru. Teks akademik dapat menjadi sumber inspirasi untuk penelitian baru. Penelitian dapat mengembangkan ide-ide dari penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan. Nomor 8. Pembentukan opini dan pemikiran kritis. Membaca teks akademik membantu membaca, mengembangkan pikiran kritis dan kemampuan untuk membentuk opini yang didasarkan dalam bentuk dan argumen yang kuat. 9. Pengakuan dan penghargaan. Publikasi teks akademik seringkali dianggap sebagai pencapaian akademis dan dapat meningkatkan reputasi penulis dalam komunikasi ilmiah. Ya, baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya kepada saudara Basir Salam mengenai tentang apa perbedaan teks akademik dan non-akademik. Baik, perbedaan antara teks akademik dan non-akademik dapat mencakup beberapa aspek, termasuk tujuan, kemudian gaya bahasa, struktur, dan penggunaan referensi. Berikutnya adalah beberapa perbedaan utama antara keduanya. Yang pertama, tujuan teks akademik dibuat dengan tujuan menyampaikan informasi ilmiah, analisis, atau temuan penelitian, bertujuan untuk berkontribusi pada pengetahuan dalam bidang akademis atau ilmiah tertentu. Teks non-akademik bertujuan untuk menghibur, memberikan informasi praktis, atau meyakinkan pembaca. Yang kedua, bahasa dan gaya penulisan. Teks akademik menggunakan bahasa formal dan objektif. Gaya penulisan cenderung lebih teknis dan kritis, menghindari penggunaan bahasa formal atau ungkapan tidak ilmiah. Teks non-akademik dapat menggunakan bahasa yang lebih santai, kreatif, atau persuasif. Gaya penulisan lebih bebas dan mungkin lebih sesuai dengan gaya komunikasi sehari-hari. Yang ketiga, struktur teks. Teks akademik memiliki struktur yang terorganisir dengan baik, seringkali terdiri dari pendahuluan, metode, hasil diskusi, dan kesimpulan. Struktur ini membantu membimbing pembaca melalui argumen atau informasi yang disajikan. Teks akademik strukturnya dapat lebih bervariasi tergantung pada konteksnya. Mungkin tidak memiliki struktur yang tetap seperti teks akademik dan bisa lebih berfokus pada kejelasan atau daya tarik pembaca. Kemudian nomor 4, referensi dan kutipan. Teks akademik biasanya didukung oleh referensi dan kutipan yang merujuk pada literatur ilmiah dan penelitian sebelumnya. Penggunaan referensi membantu memberikan dasar bagi argumen dan temuan. Teks non-akademik mungkin tidak mengandung banyak referensi atau kutipan. Informasi yang disajikan lebih sering bersifat umum dan tidak selalu memerlukan hubungan sumber eksternal. Baik, terima kasih. Nah, baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada saudara Fauzan mengenai karakteristik teks akademik. Baik, karakteristik teks akademik memiliki beberapa karakteristik yang khas, antara lain yang pertama itu 1. Sederhana. Teks akademik menggunakan struktur kalimat yang sederhana. Kedua, padat. Informasi dalam teks akademik disajikan secara padat dan tidak mengandung informasi yang tidak relevan. Ketiga, objektif. Teks akademik menyampaikan fakta dan informasi secara objektif, apapun dengan kekhawatiran pribadi ataupun sudut pandang subjektif. Keempat, logis. Teks akademik disusun secara logis dengan argumen dan informasi yang terkait dengan topik yang dibahas. Selain itu, teks akademik juga cenderung menggunakan istilah teks bersifat taksonomik dan abstrak, serta memanfaatkan sistem pengacuan dan metafora, gramatika dalam penyampaiannya. Karakteristik ini juga membedakan teks akademik dari teks non-akademik. Cenderung memiliki struktur kalimat yang rumit, informasi yang tidak padat,
Ya baik teman-teman, itulah tadi diskusi saya bersama dengan teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Makassar mengenai teks akademik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.